Segala puji syukur bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kau besar, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Amin. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, haleluya. Kita saya coba lihat kalau ada yang masuk lagi. Oh, belum. Oke. Tidak ada yang masuk, hanya kita saja. Oke, kita teruskan. Macam tidak boleh kita nyanyiin sama-sama, berkejar-kejar. Ya, mungkin ada yang lambat dia punya line kan. Oke, kita terus menyembah Tuhan dengan penyembahan ini. Kita santai saja, kita relax saja, masuk di hadapan Tuhan. Dan share lagi satu ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Oke, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu ini. Bahwa sejak dari semula Tuhan itu baik. Boleh nampak sudah lagu kan di screen? Oke, mari kita sama-sama. Boleh nampak semua baik di screen? Boleh ya? Oke, mari kita menyembah bersama-sama. Haleluya. Amin Tuhan. Kita bersama-sama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik
telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau luar biasa Bapa. Semua hanya yang terbaik, only the best. Haleluya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami enjoy menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Bapa, biarlah penyembahan ini mempersiapkan hati kami yang adalah seperti tanah yang subur, supaya nanti firman-Mu, benih firman Tuhan ditabur itu langsung jatuh dan langsung berakar dan bertumbuh dan menghasilkan buah. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan lagu ini. Haleluya, haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Amin. Kami mau siapkan hati kami, sungguh pikiran kami, hati kami. Kami mau siapkan Tuhan lewat lagu ini sebagai doa kami. Haleluya. Rahashike barbatahadana. Siapkan hati, siapkan hati kita. Kurashike barabalanasan. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk di hadirat-Mu saat ini. Amin. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Benar Tuhan, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
kami mau siapkan hati kami. Sungguh-sungguh Tuhan, hati dan pikiran kami untuk menerima sabda firman-Mu kebenaran. Pada petang ini, pada sore ini, kami menerima berkat Tuhan, menerima pencerahan surgawi. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Amin Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Oh, firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Yes Lord, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu penuh Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Lewat beberapa satu pujian, doa penyembahan, kami dapat merasakan shalom di dalam hati kami. We can feel your presence. Apabila kami memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, kami percaya ini bukan hanya sekadar satu nyanyian lagu, tapi dia merupakan menjadi doa bagi kami. Terima kasih. I believe, saya percaya setiap kami mengalami jemahan lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan. There's a presence of God. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Oke, puji Tuhan. Kita sudah ada berapa, 10 orang, dan kita masih harap ada lagi yang masuk, dan kita teruskan saja ya. Kita teruskan saya ingin memberikan salam dulu kepada Nolin, ya, kepada Linda atau Nolin, juga kepada family Brother Raven ada di sana. Saya lihat adiknya, adik Sister Fiona, ya, sis, terima kasih, ya, welcome, kita bersama-sama. Oke, mari kita sebentar kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dulu dan kita berdoa.
Oke, kita berdoa dan minta Pastor Joy pimpin kita di dalam doa. Doa untuk firman kan nih, Pastor? Iya. Oh. Oke. Bapak di surga, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini dari kami bangun sampai saat ini. Tuhan, Engkau memberi kesempatan untuk kami berkumpul pada saat ini, Bapak di surga. Amen. Dan Tuhan, sebentar kami ingin mendengar suara-Mu berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu, beri dia hikmat daripada Roh Kudus, bukan hikmat daripada dirinya, bukan hikmat daripada dunia ini, apalagi hikmat daripada kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada hadirat-Mu, ada kerajaan surga turun di tengah-tengah kami dan melayani kami pada hari ini. Apapun yang ada di dalam isi hati-Mu, apapun rencana-Mu buat jemaat-Mu, buat anak-anak-Mu yang berkumpul pada saat ini, Tuhan, di dalam Zoom ini, Tuhan, biarlah Engkau menyampaikan semuanya, maksud firman-Mu kepada kami lewat hamba-Mu, Bapa di surga. Biarlah hanya suara-Mu yang berbicara. Amen. Segala suara-suara bisikan-bisikan daripada iblis, kuasa-kuasa kegelapan, di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking keluar dari persekutuan kami pada petang hari ini. Dan kami mengundang hanya kuasa dan hadirat-Mu. Kami mengundang api-Mu turun di tengah-tengah kami, Tuhan. Amen, amen, amen. Biarlah api-Mu itu yang membungkusi kami. Darah-Mu membungkusi dan melindungi kami. Ada para malaikat-Mu yang akan selalu menjaga dan memelihara kami. Sehingga iblis tidak akan dapat mengambil kesempatan di dalam hati dan pikiran kami. Sewaktu hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, kami dapat menerimanya dengan iman. Dan kami simpan di dalam hati kami. Karena firman-Mu itu adalah menjadi perisai bagi hidup kami. Menjadi pedang bagi kehidupan kami. Untuk melawan semua kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menyerang kami. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah lewat firman-Mu. Kami serahkan waktu ini dan masa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Oke, saya akan share PowerPoint dan kita lihat bersama-sama, kita go through bersama-sama, dan kita akan belajar mengenai prinsip, ya, prinsipal firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita pegang. Kita tidak akan general, kita tidak akan belajar secara umum, tapi saya share very clear, jelas petang ini ada satu prinsip, ada satu, bukan satu, tapi ada 3 rahasia kebenaran firman Tuhan yang akan kita pegang, ya. Jadi kita imani, kita pelajari, dan kita ukir pahat di dalam loh hati kita. Oke, kita melihat, saya share di sini. Tunggu sebentar, saya Oke, sudah boleh lihat? Oke, boleh lihat sudah? Kalau boleh lihat, tolong buat begini. Boleh ya? Oke. Oke, jadi pada petang ini kita akan belajar adalah lebih mudah. Ini audio dan visual. Kita melihat dan kita mendengar, ya. Jadi tertulis di sini memulai 2021 dengan visi dan deklarasi. Walaupun kita sudah sudah mau lebih separuh, sudah bulan Januari, tapi tidak. Bagaimana kasih full screen dia nih? Oke. Suara kau pandai kecil lagi tuh. Tunggu sebentar, saya mau kasih full screen dulu dia. Oke. Wah. Kau kontrol pakai ini lah. Oke. Oke. Nah, itu. Tunggu sebentar ya. Nih. Oke, memulai 2021 dengan visi dan deklarasi. Tidak tahu dia. Oke, dimulai dengan
Dia ada seperti ada pembalikan suara ya ini. Oke, dan ini adalah logo negeri Johor ya. Dan ini adalah tim Holy Fire. Ini jemaat RKC di JB. Ini barisan pemimpin. Kita bekerja sama dengan gereja Calvary. Dan ini Pastor, coba kasih aku dulu mic Pastor. tidak dengar ya? Mikrofon beli. Bergema. Oke. Oke. Dia masih oke ya. Mungkin saya perlu minta bantuan daripada di sana dia bergema ya. Boleh kok bakal juga admin baik. Itulah. Tolong saya. Oke. Oke, kita teruskan sementara Pastor Joy dia membantu supaya tidak ada echo. Macam mana kasih apa nih? Kasih stop dulu nih sharing. Nih. Itu kan pembalikan suara. Shalom. Oke, tiada echo sudah ya. Mana ini kak ini? Oh ya. Full screen. Coba dulu. Shalom. Oke, sudah tiada echo ah. Oke. Shalom. Oke, tiada echo sudah. Oke. Nah, ini yang di tim kita. Jadi ada dua. Kamu boleh nampak arrow nih. Di sebelah kiri saya. Kita ada tugas kita, misi kita. Dan di sebelah sini Putrajaya, dan kita punya juga ada tim. Oke, jadi ini idea dia. Ini ada orang. Oke, jadi kita mau ini visi kita, ya, di selatan, di Johor, dan di Central. Ini visi kita dan kita mau declare. Kita mau deklarasikan supaya ini menjadi kenyataan. Kita menang di selatan dan kita akan menang di Central. Amin. Jadi ini saya mau kamu supaya jelas bahwa inilah yang tugas kita. Kita bukan hanya sekadar sebuah gereja, kita bukan hanya sekadar bergereja, tapi kita adalah sebuah gerakan revival yang akan mengubah ya keadaan supaya terjadi revival. Oke, kita seterusnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Di dalam terjemahan bahasa dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada persamaan di sini. Ya. Coba kamu perhatikan apa persamaannya. Persamaannya ialah pada mulanya. Pada mulanya dalam Kejadian 1:1 pada mulanya. Di dalam Yohanes 1:1 pada mulanya. Ya. Dan ini kedua-duanya berbicara mengenai
firman, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Allah mencipta dengan firman, dengan kata-kata. Sementara dikonfirmkan lagi, diperkukuhkan lagi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, yang kita semua sedia maklum dan tahu bahwa firman ini adalah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini keadaan muka bumi kita pada awalnya. Tidak ada, katanya kosong dan gelap gulita. Kemudian di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, kita perhatikan di sini, ini yang menjadi tema khotbah pada petang ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Apa yang terjadi? Lalu terang itu jadi. Amin. Inilah kehebatan, keajaiban Tuhan kita. Ya, hanya dengan sepatah kata, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sama-sama kita katakan, jadi. Ya, amin. Jadilah menurut imanmu. Nah, kita melihat di dalam kitab Yehezkel 37 ayat 1 hingga 10. Pembacaannya agak panjang, tapi saya akan baca dengan cepat. Di sini di mana Tuhan memerintahkan Nabi Yehezkel bernubuat agar tulang-tulang kering hidup semula. Bolehkah secara manusia kita perintahkan supaya tulang-tulang yang kering seperti dalam gambar ini supaya hidup semula? Ya, ini adalah satu lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Dan Tuhan memerintahkan nabi. Ini Tuhan kalau dia memerintahkan, ya, kepada seorang hamba Tuhan yang dipilih untuk mengucapkan, untuk bernubuat supaya keadaan tulang yang kering, yang tiada harapan, tetapi Tuhan memerintahkannya. Maka apa yang terjadi? Saya baca dengan cepat. Lalu berkekuasaan Tuhan meliputi aku, yaitu Yehezkel, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, iya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan inilah karena Tuhan sendiri yang sudah memerintahkan, Tuhan yang Nabi Yehezkel bernubuat, dan Tuhanlah yang memberi kehidupan. Dan kita lihat apa yang terjadi. Kita lagi terus apa kata firman Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh
ini supaya mereka hidup kembali. Kau tengok betapa berkuasanya apabila Tuhan berbicara, memberi perintah supaya kita bernubuat, mengucapkan, mengistiharkan kata-kata kehidupan. Apa yang kita lihat daripada tulang-tulang ini, bangkitlah orang yang sudah ada urat, ada isi. Mereka ini bangkit menurut catatan dalam Alkitab. Mereka ini bangkit, dan bukan itu saja. Selepas mereka bangkit, masih belum ada kulit lagi, tapi kita melihat bagaimana kekuasaan Tuhan. Di dalam Yeskel 37 ayat 10 katanya, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Haleluya. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar daripada tengkorak tulang-tulang kering, maka terbangkitlah hidup kembali. Maka ada barisan tentara yang sangat besar seperti ini. Haleluya, haleluya. Inilah keajaiban kuasa kita ya, Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Daripada tulang-tulang kering yang sudah mati, tidak tahu sudah berapa puluh, mungkin ratus tahun. Tetapi ketika Tuhan berbicara, dan ada hamba Tuhan yang setia, ya, mungkin dia berpikir ini kerja gila. Bagaimana, apa yang mau dikatakan kepada tulang-tulang kering? Tetapi dia mentaati perintah Tuhan sehingga tulang-tulang kering ini menghidupkan, ya. Daripada tulang-tulang kering ini bangkitlah tentara seperti yang kamu lihat di dalam gambar ini. Haleluya. Inilah prinsip yang kita mau klaim, yang kita mau pegang supaya terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, sekeliling kita, di dalam bisnis, di dalam pelayanan. Suatu keadaan yang hopeless, suatu keadaan yang putus asa seperti tulang-tulang kering. Mungkin bisnis sudah seperti tulang-tulang kering. Tiada harapan, tiada kehidupan. Hanya tulang-tulang sahaja. Dan banyak lagi apa saja. Hubungan kita, hubungan suami istri, hubungan dengan anak seperti tulang-tulang kering. Tiada harapan. Ya, hubungan dengan apa saja, dengan orang lain. Tiada harapan, hanya tulang-tulang kering. Tetapi apabila kita berdoa dan Tuhan berbicara memerintahkan kita supaya bernubuatlah, istiharkanlah, deklarasikan kehidupan, maka terjadi kehidupan seperti yang kita lihat di dalam gambar ini. Daripada tulang-tulang kering lahir